Ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi. ...98.5 Radio The Meeting Station. Hai, halo, selamat pagi Apmania, apa kabar pagi hari ini? Walaupun cuaca syahdu, mendung-mendung gerimis gini ya. Tapi harus tetap semangat gitu ya. Dan senang sekali kembali hadir, ada ngopi ngobrol pajak pagi-pagi kembali hadir setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 ya. Dan pagi hari ini sudah bergabung di live Instagram Up Radio SMG. Ini ada Mas Yuda Waseso Jati, akun representatif KPP Pratama Semarang Timur. Selamat pagi Mas Yuda. Ya, selamat pagi Mbak Hana, selamat pagi teman-teman Upmania ya. Ya, betul sekali. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu ini. Alhamdulillah sehat ya. Memang harus selalu jaga kondisi terus nih Mas Yuda biar selalu sehat ya. Dan untuk kami ini ya, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai kewajiban perpajakan bagi usahawan. Jadi silahkan untuk Apinia yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui live Instagram di Up Radio SMG, atau mungkin yang lagi dengerin melalui streaming ataupun melalui radio bisa WhatsApp aja ya di 0878333400, di 0878333400. Oke, berbicara mengenai kewajiban perpajakan bagi usahawan. Nah, ini mungkin bisa diinformasikan nih, Mas Yuda, kriteria usahawan di sini tuh usahawan yang seperti apa sih? Adakah kriteria tertentu gitu? Oke, jadi begini, kawan-kawan Upmania ya. Jadi usahawan itu apa sih? Usahawan itu adalah ya orang pribadi ya. Bisa saya, bisa Mbak Hana misalnya, itu yang dia memiliki usaha atas nama sendiri. Nah, usahanya itu juga macam-macam nih Mbak Hana. Jadi usahawan itu bisa jadi dia punya toko misalnya saya punya toko baju, saya punya toko kelontong, itu juga usahawan. Ataupun juga orang-orang yang dia mungkin punya keahlian khusus nih, misalnya kayak dokter, notaris, akuntan, itu kan juga usahawan karena dia bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, untuk saat ini kan ada juga orang-orang yang dia bekerja istilahnya kayak tidak terikat nih, kayak freelancer. Nah, itu juga masuk kategori usahawan, Mbak Hana. Jadi memang banyak usahawan itu ya intinya kayak semacam orang pribadi, tapi dia tidak terikat dengan pemberi kerja atau perusahaannya. Jadi dia punya usaha sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan usahawan. Berusaha sendiri begitu ya. Kalau minggu lalu kita berbicara kewajiban perpajakan bagi karyawan ya. Jadi mungkin beberapa teman-teman yang kemarin nggak tahu, oh saya karyawan punya kewajiban ini itu begitu ya. Dan juga haknya ternyata punya hak ini itu. Nah, ini usahawan juga perlu tahu nih ya, yang selama ini juga nggak pernah tahu, oh ternyata saya ini wajib pajak juga ya. Ternyata saya ini ada kewajiban untuk melaporkan perpajakan, ada kewajiban untuk membayar pajak dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini bisa diinformasikan sama Mas Yuda nih ya. Apa saja sih yang menjadi kewajiban seorang usahawan? Iya. Jadi minggu lalu kan dengan Pak Magiana sudah membahas mengenai kewajiban perpajakan untuk pegawai atau karyawan. Nah, minggu ini kita usahawan nih. Nah, sebagaimana karyawan, usahawan itu juga punya kewajiban. Jadi negara dalam hal ini undang-undang itu memberikan kewajiban kepada usaha. Kewajibannya bagi 4. Nah, tingkatnya itu DHBL, D-nya itu untuk, jadi usahawan itu wajib untuk mendaftarkan usahanya ke kantor pelayanan pajak guna mendapatkan namanya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, usahawan kan bisa jadi nih dia punya usaha di luar lokasi KTP-nya nih. Misal saya KTP-nya di Magelang, tapi saya punya usaha di Semarang. Nah, itu saya daftar NPWP. Yang pertama KTP saya di Magelang. Yang kedua, karena saya punya usaha di Semarang, saya wajib nih daftarkan NPWP di lokasi saya di Semarang. Nah, bedanya kalau dulu karyawan kan sesuai KTP aja nih Mbak, cuman misalnya saya KTP Magelang di Magelang aja, atau Mbak Ana di Semarang di Semarang aja. Kalau usahawan beda. Jadi nanti kewajiban perpajakannya ada yang memang dia
tentang di KPP lokasi usahanya. Mm-mm. Kemudian mendaftarkan untuk punya NPWP si usahawan Mm. tadi untuk menghitung pajaknya sendiri. Kenapa? Karena sistem perpajakan kita kan self assessment. Ya, self assessment itu jadi wajib pajak diberikan amanat oleh undang-undang untuk menghitung pajak sendiri. Termasuk jika misalnya usahawan tadi punya karyawan yang di atas PTKP, dia wajib untuk memotong PPh pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada karyawannya. Ya meskipun tidak banyak sih. Kemudian untuk kewajiban yang itu adalah membayar tentu saja. Nah, untuk pembayaran pajak nanti pajak usahawan itu bisa membayar pajak yang sudah dihitung tadi itu ke negara melalui bank atau kantor pos. Jadi membayar pajak itu tidak dilakukan di kantor pajak ya. Jadi membayar pajak itu dilakukan di bank atau kantor pos. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja ya kewajiban terakhir adalah melaporkan surat pemberitahuan atau SPT. Ya, jadi atas pajak yang sudah dihitung, sudah dia bayar itu nanti silahkan untuk dilaporkan di SPT tahunan ke KPP tempat dia daftar. Seperti itu Mbak Ana. Oke, jadi ada beberapa kewajiban nih yang perlu dipenuhi oleh usahawan dan ini juga kurang lebih hampir sama dengan kewajiban untuk karyawan ya. Ya, jadi untuk admin ya yang merasa usahawan nih punya usaha sendiri begitu ya, tidak terikat atau tidak ada pemberi kerja begitu ya. Ini termasuk usahawan. Silahkan bisa melakukan kewajibannya. Beberapa kewajibannya tadi adalah mendaftarkan NPWP, kemudian menghitung pajaknya, membayar pajaknya, dan juga melakukan pelaporan perpajakannya. Nah, kita bahas satu persatu nih, Mas Yuda, mendaftar NPWP. Nah, persyaratannya apa saja nih untuk usahawan yang ingin mendaftarkan NPWP? Oh iya, untuk usahawan yang ingin mendapatkan PWP sebenarnya syaratnya cukup mudah, Mbak Ana. Untuk orang pribadi Mm-mm. standarnya penting punya identitas berupa KTP ya. Kalau untuk orang Ya. warga Indonesia itu yang penting dia punya KTP itu bisa mendaftarkan sebagai NPWP. Kemudian untuk syarat tambahannya, karena dia menjalankan usaha, nanti biasanya diminta oleh petugas NPWP di kantor pajak itu supaya dia mengisi surat pernyataan nih. Jadi surat pernyataan isinya bahwa wajib pajak. Misalnya Pak Amir nih, Pak Amir menjalankan usaha, nanti cukup mengisi surat pernyataan bahwa dia menjalankan usaha. Nah, saat ini kan ada juga yang online nih Mbak ya, kan sekarang trennya itu kan usaha itu jual beli misalnya kan ada online tuh dari marketplace gitu, apa aja seperti itu nanti selain surat pernyataan surat pernyataan usaha tadi, si orang usahawan tadi juga bisa tuh minta keterangan dari jasa online-nya atau marketplace-nya bahwa saya punya toko di marketplace ini, itu bisa juga. Jadi syaratnya yang pertama dia KTP, identitas itu saja, ini kan karena warga negara Indonesia harus punya KTP ya. Kemudian yang kedua dia mengisi surat pernyataan menjalankan usaha, atau misalnya jika online bisa juga nih minta sama si marketplace-nya ada toko di marketplace tadi. Jadi cukup mudah syaratnya, yang penting punya KTP, yang kedua ngisi pernyataan, selesai seperti itu. Dan sekarang untuk pendaftaran PP nggak perlu datang ke kantor pajak kita, jadi bisa langsung online melalui website kami di pajak.go.id di tautan e-registration ya. Jadi nanti secara online itu maksudnya nggak harus datang ke kantor pajak, bisa ngisi formulir secara online, lampirannya kayak KTP, surat pernyataan tadi, tinggal di foto atau di scan, dilampirkan, selesai. Gitu. Oke, tapi untuk masuk ke apa namanya websitenya pajak tersebut, apakah harus memiliki kode tertentu atau memiliki password atau bagaimana, Oh iya, Mas untuk Yuda? iya kalau untuk pertama pasti kita kayak semacam login ya Mbak ya. Intinya nanti cukup daftar biasa aja sih. Yang penting biasanya sih formatnya si calon wajib pajak tadi ya daftar ngisi misalnya namanya siapa, username-nya siapa, kemudian dia harus punya alamat email ya karena kan kita secara online ya. Secara online itu kan beda sama eh, kalau kita datang langsung. Ya kalau online itu yang pasti dia harus punya alamat email sama nanti nomor telepon aktif nih atau nomor handphone karena nanti kita ngubunginya via sarana tadi itu bukan tatap muka soalnya.
Oke, jadi memang harus login terlebih dahulu ya sebelum untuk membuat NPWP secara online begitu ya. Jadi nanti tinggal masuk ke websitenya di www.pajak.go.id, betul begitu ya, Mas Yuda ya. Kemudian Trace, eh, masuk ke e-registration ya untuk mendaftar betul ya. sekali. Oke, dan nanti tinggal melengkapi untuk KTP dan juga itu ada formulir juga ya, mengisi formulir Nah, untuk menjalani usaha seperti itu ya. Kemudian apa lagi yang harus dilakukan untuk setelah tadi mengisi KTP, apa namanya persyaratan KTP dan juga apa namanya ada surat untuk bukti menjalankan usaha. ya nanti ketika sudah mengisi semua nih, wajib pajak sudah daftar lewat aplikasi e-registration, nanti petugas PP kami nanti memvalidasi nih, ini betul nggak nih, nanti kita cocokkan, misalnya kan ada KTP-nya ada nomor induk kependudukan tuh kita cocokkan sama data Capil, oh betul nih ada usaha apa namanya Pak Amir tadi itu, Pak Amir alamatnya di ini, nanti punya saya ini, nanti kita terbitkan NPWP, nanti NPWP-nya karena tidak tatap muka, nanti NPWP-nya kita kirim via pos Kak. Jadi kita poskan ke alamat sesuai KTP-nya tadi. Jadi misalnya Pak Amir lokasinya di Pedurungan ya kita kirim ke Pedurungan seperti itu. Oke. Nah, kalau beda tempat seperti yang tadi, Mas, Yuda tadi sempat di awal ya bilang kalau usahanya misalnya di Semarang, terus tempat tinggalnya di Magelang itu bagaimana? Ya, bedanya hanya kalau beda tempat itu nanti pengirimannya itu nanti tidak kalau registrasi untuk NPWP pusatnya nih Mhm, usahawan nih Pak atau anggapnya Pak punya usahawan, Pak Amir ini lokasinya punya gelar Pak Amir dia belum pernah punya NPWP. Nah, Pak Amir itu yang pertama dia harus caranya dia harus daftar dulu di KPP Magelang karena sesuai KTP-nya kan Mbak Ana. Nah, mhm, mhm, kemudian Pak Amir ini punya usaha di Semarang nih. Anggap aja saya contohkan tadi di Pedurungan. Pedurungan itu kan di Semarang, bukan di Magelang. Nah, nanti Pak Amir ini harus setelah NPWP, jadi syaratnya dia harus punya NPWP dulu. Kenapa? Karena kalau tidak ada NPWP yang di Magelang nggak bisa nih. Karena perbedaan antara NPWP yang pusat sama NPWP yang di lokasi itu hanya kodenya aja sih Mbak. Sebenarnya hanya kodenya aja. Sebenarnya kalau yang tadi pusatnya sesuai KTP-nya itu di Magelang, sedangkan untuk usahanya karena di Semarang, di Pedurungan ini berarti masuk ke Gayam Sari ya. Nanti nanti yang mhm. ngajuinnya ke Gayam Sari. Bedanya hanya di situ aja. Cuman karena dia punya usahanya di luar KTP, ya itu saja si Pak Amer tadi harus terlebih dahulu daftar di Magelang sesuai KTP-nya. Jadi memang sarannya khusus yang punya lokasi usaha berbeda itu harus daftar di NPWP di mana KTP-nya berdomisili seperti itu, Mbak. Oke, sesuai KTP-nya ya, dan nanti juga dikirimkan ke alamat yang sesuai KTP tersebut. Nah, untuk prosesnya butuh waktu berapa lama nih untuk membuat NPWP atau untuk Kalau kita mendapatkan NPWP? kalau NPWP sih standarnya sih dua hari itu hari berikutnya. Misalnya sekarang hari Rabu ya Mbak Hana ya. Nanti Mbak Hana isi semua formulirnya, kemudian lampirannya semua dilampirkan dari KTP, surat pernyataan segala macam. Itu normalnya nanti besoknya itu sudah kita proses Mbak. Jadi besoknya hari Kamis itu kita sudah kirim ke alamatnya. Cuman kalau sampainya kan tergantung jasa pengirimannya ya. Tapi Ya, harusnya besoknya jadi. Untuk nomornya sudah jadi nanti nomor NPWP-nya. Jadi cepat kok, cuman satu oke. hari kerja. Satu hari kerja kita udah dapat nomor NPWP-nya ya, cuman fisiknya nanti nunggu dikirim. Tapi itu otomatis untuk nomor NPWP-nya udah bisa digunakan ya, Mas Yuda? Ketika sudah dapat sudah bisa Mbak, sudah bisa langsung menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak. Oke, itu tadi untuk mendaftar NPWP Adminia. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah menghitung pajak. Nah, untuk usahawan itu apa saja sih yang harus dihitung, Mas Yuda? Ya, jadi kalau dia sudah punya NPWP, kewajiban kedua itu kan menghitung ya Mbak ya. Nah untuk menghitung Mm, pajaknya, untuk WP usahawan itu mungkin ada sedikit perbedaan nih. Kalau kemarin kan karyawan itu kan sudah dibantu sama perusahaannya nih, si pemberi kerjanya. Misalnya ada Mbak 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 Ani lah, Mbak Ani itu kerja di PT ABC. Nah, karena dia sebagai mm, PT ABC, nanti untuk
pajaknya sudah dibantu dihitungkan nih sama bagian akuntingnya PT ABC, jadi tinggal lapor aja. Nah, kalau usahawan beda. Kalau usahawan, dia ada kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pembukuan nih, Mbak. Jadi selama dia berusaha nih, sebagai contoh nih, sekarang bulan Oktober ya, dari tanggal 1 sampai Ya, tanggal 30 Oktober. Catat nih, saya catat, saya dapat, oh mungkin dalam 1 bulan Oktober ini saya dapat 10 juta, saya catat, baru nanti dikalikan dengan tarifnya, Mbak. Tarifnya berapa, itu yang nanti dihitung, seperti itu. Jadi oke. beda kalau Untuk mm, dibantu yang ini harus menghitung sendiri memang kalau usahawan itu effortnya beda karena dia bertanggung jawab sendiri atas usahanya. oke. Untuk tarifnya sendiri berapa nih untuk usahawan yang dikenakan? Oke, jadi untuk usahawan itu memang untuk tarif tarif pajaknya ya Mbak ini beda. Jadi usahawan itu secara besar itu dibedakan menjadi dua. Apakah dia usahawan yang dalam hal ini bisa mengenakan tarif umum PPh Undang-Undang Pajak Penghasilan tarif pasal 17 atau dia masih termasuk kategori UMKM. Jadi UMKM itu kalau di kami itu adalah wajib pajak yang menjalankan usaha dengan kriteria peredaran usaha selama 1 tahun, ya 1 tahun. Sebagai contoh di tahun 2020 itu tidak melebihi 4,8 miliar. Jadi, sepanjang selama 1 tahun dia menjalankan usaha di bawah 4,8 miliar, itu nanti si usahawan tadi itu simple, tarif pajaknya hanya 5% dari yang dia dapatkan omset kotornya, Mbak. Contohnya nih di tahun 2020 Pak Amir tadi itu ya, Hmm, Pak Amir tadi itu punya toko nih, toko baju. Toko bajunya itu selama 1 tahun omsetnya 1 miliar. Nah, nanti pajaknya berapa? Pak Amir tadi dalam 1 tahun dia pajaknya ya cukup 0,5% dari 1 miliar tadi. Ya sejumlah berarti berapa tuh? Kalau setengah persennya 500.000 ya? Iya 500.000. Enggak banyak itu setengah oke. persen itu. Mm, oke, ini ada dua tarif begitu ya, Mas Yuda. Untuk UMKM yang penghasilannya di bawah 4,8 miliar itu dikenakan tarifnya adalah 0,5%. Tapi kalau di atas 4,8 miliar berarti menggunakan tarif pasal 17 ya. Betul sekali Itu pasal tarifnya 17 ini. seperti apa? Tarifnya berapa ini kalau menggunakan pasal 17 nih? Iya. Jadi kalau pasal 17 itu tarifnya progresif, Mbak. Progresif itu maksudnya bertingkat ya, bertingkat sesuai dengan penghasilan yang dia peroleh nih. Untuk tarif pasal 17 itu Hmm, usahawan nih, misalnya 1 tahunnya dia dapat 4,9 M kan otomatis sudah di atas 4,8 tadi. Nah, dia harus pakai tarif mhm, umum. Tarif umum ini kenapa dipakai nih? Karena menurut menurut yang membuat aturan itu dari pemerintah dalam hal ini untuk usahawan yang dalam tahunnya di atas 4,8 M atau non UMKM tadi itu harusnya dia sudah menjalankan pembukuan karena sesuai dengan ketentuan umum perpajakan di pasal 28 itu kan wajib pembukuan. Nah, karena dia mhm. bisa pembukuan, maka otomatis catatannya lebih bagus nih, catatannya lebih bagus. Nah, itu ya artinya memang beda nih Mbak. Di UMKM itu sederhana 0,5%, khusus yang non UMKM atau di atas 4,8 itu nanti dia progresif besarannya itu untuk lapisan tarifnya itu sampai dengan 50 juta. Jadi sampai dengan penghasilan 50 juta itu nanti dikenakannya sebesar 5%. Kemudian dari Mhm, atas 50 250 itu naik Mbak, 5% lagi, tapi kena 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta nanti dia kena 25%. Kemudian di atas 500 juta nanti kenanya adalah 30%. Jadi beda. Kalau yang UMKM tadi karena UMKM kan biasanya kan usahanya kan ya namanya UMKM, pemerintah pengen nih biar UMKM itu tidak kerepotan menghitung pajaknya. Oke ya makanya dikenakan tarif retail 0,5%. Tapi yang non UMKM untuk saat ini pakai tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarannya ya tadi itu besarannya kena 5%, menyesuaikan besar ya? Mhm. itu. Jadi menyesuaikan dengan penghasilan yang dia peroleh. Betul. Oke, menyesuaikan penghasilan yang diperoleh ini untuk pasal 17 ya, yang penghasilannya di atas 4,8 miliar per tahunnya. Oke, untuk
pengenaan tarif tadi ada 0,5% untuk UMKM yang di bawah 4,8 miliar dan juga pasal 17 itu di atas 4,8 miliar. Ini untuk pengenaan tarif 0,5% tersebut apakah ada selamanya menggunakan 0,5% atau ada batasan tertentu sampai berapa lama nih menggunakan tarif 0,5%? Oh iya, untuk batasannya ada Mbak. Jadi kalau ini kan tarif setengah persen itu kan dasarnya itu kan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ya Mbak ya. Nah, jadi di Mm-mm. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 itu diatur bahwa untuk wajib pajak orang pribadi ini kan usahawan kan orang pribadi tadi itu nanti dia bisa memanfaatkan tarif setengah persen itu hanya dalam jangka waktu 7 tahun, 7 tahun dari peraturan itu keluar. Jadi misalnya sebagai contoh nih, tahun 2018 saya pakai tarif UMKM, itu maka 7 tahun itu kan berarti tahun 2025 ya. 2025 nanti justru nggak bisa lagi, dia harus menggunakan tarif normal. Ya kenapa seperti itu? Karena eh, logikanya itu setelah 7 tahun berjalan usahanya itu pasti lebih bagus dong. Kan orang pasti pengennya lebih maju. Ya mungkin dulu kalau di bawah 4,8, ya mungkin nanti bisa jadi nanti di atas 4,8. Jadi karena Ya. orang pajak itu selalu mendoakan kepada wajib pajaknya supaya usahanya semakin berkembang, supaya tentu saja nanti kalau semakin berkembang bayarnya juga semakin banyak. Jadi sama-sama untung lah gitu lah. Oke, jadi batasannya adalah 7 tahun ya. Oke, ini untuk yang usahawan UMKM ya. Untuk yang lain, yang misal PT, CV itu berapa tahun untuk batasannya? Untuk PT itu 3 tahun, sedangkan untuk TP itu 4 tahun. Cuma kan kita bahasnya Hmm, lagi usahawan ya Pak. Jadi kalau ya, sampai tahun depan tuh ya 2021 ya, kan 18, 19, 20. Nah nanti tahun depan itu untuk wajib pajak yang PT selama ini menggunakan tarif setengah persen, itu mau nggak mau tahun depan harus mulai beradaptasi dia menggunakan tarif umum untuk penghitungan pajaknya. oke. Itu penghitungannya semisal nih, saya baru gabung misalkan NPWP, memiliki NPWP di tahun 2021. Berarti dihitungnya mulai dari tahun 2021 itu ya untuk 7 tahun ke depan begitu ya? Iya, untuk yang tarif setengah persen jika usaha 7 tahun dari dia terdaftar. Oke. Nah untuk UMKM sendiri ini kan lagi masa pandemi nih Mas Yuda. Nah, apakah UMKM ini mendapatkan insentif pajak dari pemerintah? Iya, ya, jadi sehubungan dengan pandemi kan kita tahu Mbak ya, usaha-usaha itu sudah mulai banyak ya otomatis terdampak lah dalam hal ini. Karena dalam hal ini pemerintah, Bapak Presiden itu kan sudah mengeluarkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Nah khusus untuk wajib pajak UMKM, jadi usahawan lah secara umum, nggak cuma UMKM, karena usahawan juga dia manfaatin tarif 25 kan. Ya itu nanti pemerintah tentu saja memberikan fasilitas insentif nih kepada mereka yang terkena dampak pandemi. Nah, insentifnya itu apa? Untuk yang UMKM itu nanti ada namanya insentif fasilitas PPh final ditanggung pemerintah. Jadi PPh final Mm-mm. ditanggung pemerintah. Pajaknya itu si UMKM tadi tidak perlu bayar, ya seakan-akan negara itu membayari atau menanggi pajaknya, jadi ditanggung pemerintah. Nah khusus untuk yang pasal 25 yang menggunakan tarif umum itu tarif pasal 17 itu nanti dia bisa minta pengurangan Mbak. Jadi pengurangan yang selama ini misalnya bayarnya 1 juta tuh setiap bulannya, itu nanti per bulan Juli kemarin, masa Juli 2020, itu kan ada aturan itu bisa sampai 50%. Jadi misalnya selama ini bayar 1 juta, dia bisa ngajuin fasilitas, itu cukup membayar 50%-nya atau hanya 500.000 saja. Jadi eh, pemerintah itu berharap nih uang pajak tadi ya tentu saja bisa dipakai untuk meningkatkan hanya dari si usahawan tadi. Karena jangan sampai kan nanti kalau ketika terkena dampak pandemi sudah dibebani kayak gini kan nggak ingin juga nih nanti pemerintah warganya nanti nggak bisa berusaha lagi gitu seperti itu. Betul. Nah, caranya seperti apa nih untuk adminnya yang ingin mendapatkan insentif pajak nih? Adakah syarat-syarat tertentu atau caranya harus mendaftar dulu atau bagaimana nih? Mungkin bisa diinformasikan, Oh iya, Mas Yuda? saya informasikan Appmania ya yang mungkin ingin memanfaatkan fasilitas insentif pajak ini silahkan nih karena ini kan
pemerintah dalam ini membuka investasi seluas-luasnya ini untuk yang terbaru kemarin yang di Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 tahun 2018 itu sampai masa Desember, Mbak. Jadi Desember 2020 ini masih ada insentif pajak, baik itu insentif pasal 21, pasal 22 impor, kemudian ada pasal 25, final ditanggung tadi itu caranya cukup mudah. Nanti wajib pajak silahkan, yang penting dia bisa login ke DJP online, Mbak. Jadi kan ketika sudah terdaftar sebagai NPWP, ya kan, sudah punya NPWP, nanti kan dia bisa akses DJP online yang www.pajak.go.id. Nah, nanti kita akan masuk ke situs kami, nanti ada tautan online.pajak.go.id. Nanti bisa mengajukan fasilitasnya, cukup mengajukan laporan realisasi. Ya, kenapa laporan realisasi? Karena pemerintah ini pengen tahu nih sebetulnya yang saya berikan insentif itu sebetulnya kan tadi kan ada fasilitas insentif PPh final ditanggung pemerintah kan, Mbak. Nah, pemerintah kan ya yang saya tanggung sebenarnya berapa. Nah, nanti cukup wajib pajak masuk ke situs DJP online pajak.go.id, kemudian dia mengajukan laporan realisasi. Nah, paling lambatnya tanggal 20 setiap bulannya. Khusus untuk yang PPh final ditanggung pemerintah. Untuk yang PPh pasal 25 itu laporan realisasinya cukup yang triwulan, jadi 3 bulan sekali. Jadi lebih mudah sebetulnya. Cuman ya itu tetap harusnya dia punya NPWP nanti mengajukan dulu permohonan EVIN. EVIN itu Electronic Verification Number. Kenapa? Karena untuk masuk ke aplikasi DJP online, si wajib pajak tadi harus mendaftarkan dulu. Nah, caranya harus punya EVIN. Jadi silakan untuk wajib pajak yang ini kan karena masih dalam waktu fasilitas dari pemerintah, monggo silahkan ajukan EVIN ke KPP terdaftar, nanti minta EVIN, setelah bisa untuk minta insentif. Pemerintah mengajukan seluas-luasnya kepada wajib pajak untuk insentif itu. Silahkan dimanfaatkan karena anggarannya cukup besar nih, Pak. Anggarannya sampai 400-an miliar kalau nggak salah. Triliun lah, 400-an triliun itu. Jadi untuk jadi iya, jadi dimanfaatkan dengan baik begitu ya. Tapi jangan lupa untuk tetap melakukan pelaporannya, karena kan nanti pemerintah biar tahu nih berapa jumlah yang harus ditanggung oleh pemerintah, jumlahnya berapa nih untuk pajaknya. Jadi harus tetap dilaporkan, itu yang penting ya. Oke, kemudian tadi kewajiban selanjutnya adalah membayar. Nah, tadi setelah menghitung, oh pajaknya sekian, kemudian dibayarkan. Nah, untuk pembayarannya sendiri tadi sudah di awal diinformasikan kalau tidak di kantor pajak ya, bisa di kantor pos atau di bank yang mungkin sudah bekerja sama. Nah, ini bagaimana caranya untuk pembayaran, Mas Yuda? Oke. Jadi untuk wajib pajak atau Appmania yang ingin membayar pajak, tadi sudah dijelaskan pembayaran pajak tidak di kantor pajak ya. Jadi pembayaran pajak dalam hal ini kita kerjasama nih dengan bank atau kantor pos. Nah, caranya pertama wajib pajak harus buat billing dulu, Mbak. Ini tuh kayak semacam token nih ya. Mungkin untuk kawan Appmania nih yang punya BPJS Mandiri ya. BPJS Mandiri itu kan kalau mau bayar kan ada kayak semacam token, atau mungkin Appmania yang selama ini beli online misalnya di marketplace. Nah, itu kan kita kan kayak semacam virtual account ya. Nah, billing itu kayak virtual account tadi yang isinya itu nanti kayak semacam kode nih. Misalnya Pak Amir punya usaha toko baju, pengen bayar pajak 0,5% nih atas penghasilan di bulan sekarang kan Oktober itu bulan September. Nah, dia buat billing dulu. Nah, caranya untuk wajib pajak pembuat billingnya bisa melalui aplikasi DJP online, aplikasi Mandiri DJP online. Jadi aplikasi DJP online itu aplikasi yang sangat luar biasa menurut saya ya. Jadi semuanya di situ, dari pembuatan billing, dari pelaporan SPT tahunan, kemudian nanti mungkin mengajukan fasilitas tadi, atau mungkin nanti ada permohonan-permohonan lain, itu bisa lewat DJP online. Nah, kalau sudah buat billing, nanti kode billingnya bisa langsung diberikan ke teller bank, kalau misalnya ke bank, atau ke teller kantor pos. Nah, nanti misalnya, Mbak teller nih, saya mau bayar nih untuk pembayaran pajak, ini kode billingnya sudah ada, silahkan nanti Appmania memberikan uang kepada teller sejumlah billing yang dibuat tadi. Atau nih ada yang lebih mudah juga nih untuk Appmania yang punya ATM ya, Mbak ya.
ATM Ya, kan sekarang itu kan transaksinya ATM nih, nggak perlu datang ke bank kan, resiko juga kan kalau di zaman pandemi ini kita ketemu banyak orang kan kadang masih beresiko juga nih. Nah, untuk ya, mania yang dia punya ATM nih bisa juga nih billing dibayar lewat ATM bisa juga. Atau mungkin yang sekarang bisa juga pakai m-banking bisa atau internet banking bisa juga. Jadi yang penting dia bisa buat billing. Nah, semisal nih wajib pajak ini kesulitan buat billing kan, buat dia bingung kan zaman sekarang orang punya ATM kan. Nah, ya. khusus wajib Upmania yang masih menggunakan tarif setengah persen, bisa juga tuh pembayaran pajaknya lewat ATM, bisa. Jadi ada menu pembayaran pajak lewat ATM ada. Nah, untuk menunya ya nanti monggo dicari. Bisa browsing-browsing di internet bisa. Jadi cukup mudah sebenarnya. Jadi dalam hal ini kami tidak membatasi wajib pajak ya, sepanjang wajib pajak ingin menjalankan kewajiban dengan baik, ya insya Allah kami bantu. Kalau pengen membuat billing bisa lewat DJP online, ya bisa karena mungkin UMKM ya, yang punya ATM bisa juga langsung datang ke ATM. Tapi eksekusi billing bisa nggak mau ke teller ketemu orang lewat ATM, bisa lewat internet banking, bisa juga lewat m-banking. Jadi cukup mudah Mbak, jadi gampang. Bahkan sekarang juga marketplace semacam ya sebut aja lah Tokopedia bisa juga kita bayar pajak lewat Tokopedia juga gitu loh. Jadi cukup cepat Oke. sebenarnya kalau dari pajak. Jadi cukup mudah sekali ya, tidak harus ke kantor pajak ya, melalui online juga bisa. Hanya saja harus memiliki tadi ya kode billing untuk bisa melakukan pembayaran baik di kantor pos ataupun di bank. Kalau di ATM juga menggunakan kode billing juga ya Mas Yuda ya? Nah khusus ATM tadi jika tidak buat kode billing juga bisa sepanjang hanya yang tarif setengah persen. Jadi khusus tarif setengah persen itu nanti kalau di menu Bank Mandiri misalnya atau Bank BCA itu ada namanya menu penerimaan negara. Bisa kita cuma tinggal masukkan nomor NPWP kita, mau bayar bulan apa, nominal apa itu tinggal dimasukkan di situ, Mbak. Jadi nggak perlu billing sebenarnya kalau ATM. Sepanjang hanya setengah persen ya. Karena kan UMKM, UMKM itu ya mungkin simpelkan lah tarifnya setengah persen, kemudian cara pembayaran lebih mudah itu cukup datang ke ATM untuk menggunakan menu di penerimaan negara itu cukup mudah. Oke, untuk syarat membuat kode billing atau meminta kode billing ada syaratnya juga nggak nih, Mas Yuda? Baik, untuk pembuatan kode billing, jika wajib pajak itu sudah punya akses ke DJP online, ya dalam ini kan dia harus punya EVIN dulu, Mbak. Jadi yang saya sebutkan tadi kan DJP online itu kan semacam tautan yang powerful lah, aplikasi website yang powerful sekali karena di situ wajib pajak atau kawan Upmania nih bisa dari membayar, membuat kode billing, bisa untuk melaporkan. Ya itu, cuman syaratnya tadi harus punya EVIN, Mbak. EVIN itu ya kayak semacam password lah, password biar bisa akses ke aplikasi DJP online. Nah, untuk EVIN-nya itu nanti untuk Upmania yang pengen masuk ke DJP online kan harus punya tes EVIN tadi. Nah, untuk yang belum pernah EVIN itu caranya cukup mudah. Nanti silakan hubungi KPP terdaftar, nanti isi formulirnya, kemudian syarat-syaratnya dilampirkan. Nah, khusus masa pandemi nih untuk masa pandemi untuk wajib pajak yang pengen punya EVIN nggak perlu datang juga ke kantor pajak. Cukup nanti hubungi kontak kantor pajak yang pengen dituju nih, misalnya kalau di kami kan kantor pajak Semarang Timur, nanti silakan wajib pajak Hmm, cari saja nomor telepon kontak KPP Semarang Timur. Nah, nanti cari aja di Google ada, di Google atau di ya. tautan, nah di pajak.go.id kan ada Mbak ya, itu kan kebetulan ada nomor WA-nya tuh. Nanti silakan aja di WA nomornya, minta informasi, saya minta informasi ini mau daftar EVIN gimana caranya, nanti biasanya dikasih formulirnya. Nah untuk syarat-syaratnya itu untuk EVIN itu cukup fotokopi KTP atau difoto aja KTP-nya, kemudian fotokopi KTP-nya sama selfie orang pribadinya. Nanti kalau sudah nanti di-emailkan ke email masing-masing kantornya. Jadi misalnya di kami kantor pajak Semarang Timur itu di alamat kpp.go.id. Jadi formulir yang sudah diisi dilengkapi dengan lembaran fotokopi KTP, kemudian foto selfie, dikirim ke kpp.504@pajak.go.id nanti akan dapat PIN, Mbak. Dan itu juga sepanjang syaratnya lengkap dapat kok. Hari itu juga sudah dapat efeknya. Bisa saat itu juga dia langsung bisa bayar, bisa akses DJP online, mau manfaatin fitur misalnya insentif bisa saat itu juga.
Oke, lebih cepat dan mudah begitu ya Mas Yuda ya. Ini ada yang bergabung nih di 0878333400. Selamat pagi, ada Mbak Linda. Mau tanya kalau UMKM untuk pengisian laporan SPT itu pakai formulirnya yang mana ya? Terus pelaporannya menggunakan apa? Nah, ini pas banget nih. Kita juga akan membahas terkait pelaporan ini ya. Ini adalah juga salah satu kewajiban dari UMKM. Tadi ya setelah menghitung, setelah membayar harus dilaporkan tadi yang dibayarkan berapa itu dilaporkan juga di laporan yang namanya SPT ini ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Yuda? Iya. Jadi untuk Mbak Linda sebagai UMKM itu nanti bisa memanfaatkan formulir itu namanya formulir 1770 Mbak. Formulir Mm-mm. 1770 itu formulir yang digunakan untuk pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini kan usahawan ya, kita bicara UMKM itu kan usahawan ya. Nanti formulirnya otomatis formulir 1770. Nah, Mm-mm. kemudian pelaporan ini sarannya banyak. Jadi bisa wajib pajak atau Apmania datang ke kantor pajak terdaftar, bisa dikirim via pos atau jasa ekspedisi, atau juga bisa melalui online nih. Nah, khusus untuk selama pandemi ini, ya kami sarankan tidak perlu datang ke kantor pajak, cukup aja nih, silahkan mau pilih lapor via pos atau eh, jasa pengiriman tadi, atau via online melalui ya tadi itu pajak.go. Jadi di tautan dponline.pajak.go.id. Jadi DJP online itu sekali lagi ini akses alamat yang sangat powerful Mbak. Jadi mau Ya, lapor, mau link, mau manfaatin insentif, kita semuanya di situ. Sepanjang tentu saja oke. caranya lebih dahulu. Hmm. Jadi pelaporannya pun juga melalui itu ya tadi ya apa aplikasi tadi ya di JP Online itu tadi ya. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan ini, Mas Yuda? Iya. Jadi untuk wajib pajak yang ingin melaporkan SPT tahunan, ya karena daripadanya ini kan usahawan nih, usahawan ya kan, usahawan itu Ya, kan udah ya, dia harus punya catatan dulu nih, catatan omset selama 1 tahun itu seperti apa. Sebagai contoh ini tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan Desember saya punya nih catatannya. Nah misalnya nih hmm, dari Januari sampai nanti tanggal 31 Desember itu saya punya catatan komplit nih. Selama 1 tahun saya penjualannya berapa. Itu harus ada dulu. Kenapa? Karena nanti kalau ada catatannya kan bingung nih mau diisi apa. Nah nanti setelah ada catatan dari bulan tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, nanti direkap selama 1 bulan Mbak Hana. Jadi direkap ya, Januari saya dapat berapa, berapa dan seterusnya sampai Desember. Nah nantinya catatan itu digunakan sebagai dasar untuk pengisian untuk formulir SPT tahunnya. Nah selain untuk omset, SPT tahunan itu kan surat pemberitahuan itu digunakan untuk melaporkan harta juga nih, harta juganya yang hmm, dimiliki oleh wajib pajak. Nah, tentu saja nih wajib pajak harus menyiapkan dokumen-dokumen terkait nih. Misalnya Pak Amir tadi itu saya contohkan Pak Amir tadi yang punya toko baju, dia punya sepeda motor, ya dia harus menyiapkan juga bukti kepemilikan sepeda motornya atau BPKB-nya. Dia punya BPKB-nya nanti dibuat ngisi untuk SPT tahunan. Atau nih Pak Amir kan mungkin di dalam usahanya ada pinjaman ke bank kan, ada pinjaman ke bank untuk membesarkan usaha. Karena modal tidak jadi modal dari memang dia miliki sendiri atau mungkin pinjam ke bank. Nah, si Pak Amir tadi untuk pengadaan SPT tahunan juga harus menyiapkan, oh saya punya utang ke bank berapa yang belum dibayar. Ya, saya nanya ke bank, saldonya yang belum dibayar berapa nanti untuk diisi di SPT tahunan. Nah, kemudian tidak lupa juga SPT tahunan itu kan melaporkan anggota keluarga kita ya, Mbak ya, anggota keluarga. ya. Nah, nanti wajib pajak otomatis karena punya anggota keluarga ya nanti harus menyiapkan kartu keluarga, kartu keluarga. Jadi saya punya, misalnya saya punya istri namanya siapa, punya anak siapa itu nanti diisikan di SPT tahunan. Oke, jadi semua harta yang dimiliki harus dilaporkan juga ya, nggak cuma tadi ya omset setiap bulannya, tapi juga semua harta dan juga hutang ya yang dipunyai juga harus dilaporkan melalui SPT. Nah, untuk pelaporannya sendiri untuk usahawan ini ada batas waktunya juga nggak sih, Mas Yuda? Ya, khusus untuk wajib pajak usahawan itu batas waktunya sama dengan wajib pajak orang pribadi nih, Mbak. Jadi harusnya ini tanggal 31 Maret kemarin. Nah, kebetulan kemarin kan ada pandemi ya. Pandemi itu Hmm, kan sempat tuh 30 April ya. Jadi ini sekalian nih nitip nitip pesan juga untuk Apmania yang join.
ini barangkali belum melaporkan SPT tahunan, silakan nih masih ada kesempatan. Silahkan kita beri kesempatan untuk mungkin yang kemarin kan karena pandemi belum sempat nih kan ya isi SPT tahunannya, mungkin ada kendala atau apa, silahkan sekarang untuk mulai mengisi SPT tahunan. Semisal nih untuk Appmania usahawan yang ada kendala, kita juga melayani konsultasi nih Mbak. Jadi sekarang sudah bisa nih wajib pajak konsultasi ke kantor pajak, tapi nanti ada syaratnya nih. Syaratnya apa? Dia harus mengisi aplikasi kunjung pajak. Jadi ada namanya aplikasi kayak macam booking tiket Mbak ya, booking antrian. Saya bisa dapat nggak sih? Nah, karena terus terang aja kita dibatasi nih Mbak, karena pandemi kan jumlah orang yang datang nggak bisa banyak. Dari pemerintah juga membatasi nih orang yang datang. Dari Pemkot Semarang kan juga membatasi kan maksimal satu ruangan bertanya. Nah itu nanti silakan wajib pajak mungkin mengalami kesulitan dalam pengisian SPT tahunan. Akses dulu nih booking tiket di https www.kunjung.pajak.go.id. Nanti silakan isi di situ. Nanti bisa pilih nih saya mau datang untuk konsultasi hari apa, jam berapa, itu nanti bisa di situ Mbak. Oke, jadi paling lambat kalau untuk wajib pajak usahawan adalah tanggal 31 Maret ya? Oke. Nah, itu kalau mengalami keterlambatan apakah juga ada dendanya Mas Yuda? Ya, kalau dari ketentuannya harusnya dikasihkan denda, Mbak. Jadi di ketentuan pasal 7 Undang-Undang KUH, ketentuan perpajakan itu untuk wajib pajak yang terlambat melakukan SPT tahunan itu nanti ada sanksi berupa denda 100.000 Mbak. Kita kan bahasanya kan 100.000 ya. Denda nanti. Jadi silakan. Mungkin ada Appmania yang mungkin kemarin kelupaan, terus ternyata setelah nonton Appmania nih, saya ini belum lapor, silakan ini kita coba ingetin nih Appmania yang belum laporan, silakan datang ke kantor pajak terdaftar, boleh minta bantuan atau mungkin jika pernah bisa atau sudah lapor itu bisa lapor online Mbak. Jadi kita berikan sarannya banyak, bisa online atau bisa dikirim via pos, monggo silakan, semudahnya saja. Oke, semudahnya, sebisanya, kapanpun, dimanapun bisa melakukan pelaporan begitu ya. Oke, Mas Yuda, karena waktu kita juga terbatas, mungkin ada yang terakhir yang ingin disampaikan untuk Appmania. Oke, jadi untuk semua ya, untuk Appmania usahawan, kami dari Direktorat Jenderal Pajak tidak lupa mengingatkan nih bahwa Appmania WP usahawan ada kewajiban. Ya, kewajibannya yang pertama dia harus mendaftarkan untuk punya NPWP. Jadi selama ini belum punya NPWP silahkan, karena ini kan pajak itu kan sifatnya gotong royong ya Mbak ya. Jadi gotong royong, mungkin belum pernah punya NPWP, pengen membantu negara. Ini kan negara sedang butuh uang juga nih, kan ini posisi pandemi ya kan. Ini kan negara sedang butuh uang. Depannya kan negara masih jalan terus nih. Silahkan yang belum punya NPWP silahkan datang ke kantor pajak terdekat untuk mendaftar NPWP. Caranya mudah. Yang penting dia punya KTP, nanti ngisi surat pernyataan usaha tadi itu dapat NPWP. Kemudian yang kedua, kalau sudah punya NPWP, sudah punya daftar, jangan lupa nih pajaknya dihitung, dibayarkan. Bayarnya juga mudah, bisa lewat ATM, bisa datang ke bank, bisa lewat M-Banking, net banking. Jadi kita permudah semuanya. Jangan lupa nih untuk wajib pajak usahawan, Appmania usahawan ini bisa untuk melaporkan SPT tahunannya. Nah, barangkali kemarin nih ada terkendala, mungkin tidak tahu caranya, kemudian ternyata karena ada pandemi, ada pembatasan perjalanan atau apa, itu silakan itu saat kita melayani konsultasi. Hanya wajib pajak di aplikasi pajak. Siap. Terima kasih Mas Yuda atas informasinya pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Appmania semuanya ya. Dan Hana juga harus pamit, jangan kemana-mana. Setelah ini ada Up Corner ya bersama Santi Rosalia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.